Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tamim bil khair. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma saddid lisani wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillah wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin wa bil mulki malikul quluba bi asriha wa bi rusli angsili mulukan tawada'at sa'atu bainal ijya sa'atu bainal ijya rabbi najwatan tu iju bihakan bil ijya udifat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina antat tawwabur rahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala. Pada hari ini kita berbicara masalah wudu. Masalah wudu. Dalam kitab Minhajul Muslim disebutkan al-wudu'u masru'un bil kitabi wa sunnah. Wudu itu disyariatkan berdasarkan kitab dan sunnah. Kalau kita sembahyang itu wajib berwudu. Nah, ini dasar diperintahkan wudu terdapat dalam Al-Quran, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Firman Allah, wahai orang yang beriman, apabila kamu hendak mendirikan sembahyang, idza qumtum ilas salat faghsilu wujuhakum, maka basuhlah muka-muka kamu, wa aydiyakum, dan dua tangan kamu, ilal marafiq, sampai siku, wamsahu bi ru'usikum, sapulah sebagian kepala kamu. Nah, bi ru'usikum, dan wa arjulakum, basuhlah dua kaki kamu, ilal ka'bain, sampai dua mata kaki. Itu Al-Quran menyatakan bahwa kalau kita akan melaksanakan sembahyang, kita diperintahkan supaya melaksanakan wudu, karena tidak diterima ibadah sembahyang kalau kita tidak berwudu. Nah, oleh karena itu Rasulullah pernah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuqbalu salatu ahadikum ijahadasa hatta yatawadda'a. Kata Nabi, tidak diterima sembahyang salah seorang kamu itu apabila dia berhadas, kecuali atau sampai ia berwudu. Nah, karena itu tidak sah sembahyang kalau tidak berwudu. Nanti selanjutnya akan kita bicarakan tentang rukun wudu, syarat-syarat wudu, sunat-sunat wudu. Pada hari ini kita teruskan dengan fadlul wudu, yaitu kelebihan kita berwudu. Yushadu lima lil wudu ala fadilatin ajinamin qaulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disaksikan atau dibuktikan bagi kelebihan wudu itu adalah fadilatun azimatun, fadilah yang sangat baik, yang sangat besar. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil hataya wa yarfa'u bihi darajati. Qalu bala ya Rasulullah. Qala idbagul wudu'i ala makarihi kasamsi.
kasarwatil hata ilal masa kahatwatil, ini melangkah, ini betulan salah. Kahatwatil huta ilal masajid wanti jagu salah ba'da salah pajalikum ubat wa qauluhu. Kata Nabi, ala adulukum, maukah aku beritahukan kepada kalian sesuatu yang mana Allah Ta'ala menghapus kesalahan kamu dan mengangkat derajat kamu. Lalu sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, ya Rasulullah. Allah berkata Nabi, kalau kamu ingin, maksudnya dihilangkan dosa dan diangkat derajat, terutama nanti di akhirat, yaitu isbagul wudu'i alal makarihi. Kamu menyempurnakan, membaguskan wudu pada waktu-waktu sulit, misalnya pada waktu sangat dingin atau pada waktu dalam keadaan apa juga pun yang kita tuh tidak senang melaksanakan wudu, itu kita sempurnakan, itu betul lipuk lah. Basuhan-basuhan itu bukan berarti tergesa-gesa karena ada sesuatu hal. Kemudian yang keduanya kata Nabi adalah kasratul hataya, yaitu banyaknya kasratul huta ilal masajid, banyaknya berjalan ke masjid, banyaknya kaki, maksudnya banyaknya berjalan ke masjid. Ini tentunya adalah sembahyang berjamaah. Tadi itu melaksanakan wudu dalam keadaan sulit dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua ya memperbanyak langkah menuju masjid, maksudnya sembahyang berjamaah. Dan yang ketiga wantijarus shalah ba'da shalah, menunggu sembahyang sesudah sembahyang. Jadi kita sembahyang maghrib, kita tidak pulang, tetap dalam masjid, itu hanya menunggu salat. Nah kata Nabi, pajali kubat, itulah pertahanan, kayak semacam ya apa namanya itu pos penjagaan, nah perbatasan, itulah pertahanan perbatasan kalau waktu perang. Kata Nabi, pajali kubat, Nabi mengatakan sampai 2 kali. Demikian itu apa namanya semacam pertahanan, nah ubat untuk tempat pos penjagaan. Kemudian juga hadis Nabi ini masih dalam kelebihan wudu. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ija tawaddal abdul muslimu awil mu'minu faghasala wajhahu harajat min wajihi kullu hatiyatin najaga ilaiha bi'ainaihi ma'al ma'i aw ma'ahil qatril ma'i wa jagasala yadaihi harajat kullu hatiyatin batasatha yadahu ma'al ma'i aw ma'ahil qatril ma'i hatta yahruja nakiyan mina junub. Hadis Nabi yang selanjutnya ialah, kata Nabi, apabila seorang hamba muslim berwudu atau hamba yang mukmin, kemudian dia membasuh wajahnya, membasuh muhanya, maka keluarlah dosa yang ada di muha itu, di wajah itu, pada waktu dia melihat sesuatu yang diharamkan, misalnya ya dosa di mata akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala waktu kita melaksanakan membasuh wudu. Yang pernah mata ini najaga ilaiha bi'ainihi, yang ia memandang kepada sesuatu yang tidak boleh dengan air wudu atau titik terakhir daripada wudu. Hilang dosa yang ada di mata pada waktu kita berwudu bertepatan dengan jatuhnya air. Dan apabila wa jaga salah yadahi, kata Nabi, Rasulullah melanjutkan, apabila seorang mukmin membasuh 2 tangannya,
tentunya sampai siku, harajat kullu hatiatin batasat hayadahu ma'al ma'i ma'a akhiri katril ma'i hatta yahuja nakian minajudub. Pada waktu seorang hamba membasuh dua tangannya, maka keluarlah dosa yang ada di tangannya pada seandainya tangan ini memperbuat dosa, memperbuat kesalahan, apakah memukul sesuatu makhluk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau mencuri misalnya dengan tangannya, maka pada waktu dia membasuh dua tangannya itu keluarlah dosanya ma'al ma'i beserta air atau serta titik air yang terakhir, sampai seterusnya dia membasuh kaki, keluarlah dosa yang ada di kaki, dan kemudian setelah dia seluruhnya membasuh daripada anggota wudhu, maka dia tidak ada dosanya lagi hatta yahruja naqiyan, sehingga ia keluar dalam keadaan suci minai junub, daripada segala dosa. Itulah apa namanya kita mukadimah daripada pelajaran kita masalah wudu lah, yaitu tentang tadi kewajibannya wudu itu adalah ada ayat Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan bahwa sembahyang itu wajib dilaksanakan wudu, dan Allah memang tidak menerima, kata Nabi, sembahyang salah seorang kamu itu kalau tidak berwudu dalam keadaan hadas. Dan demikian juga hadis yang kedua ini mengatakan bahwa kalau seandainya maukah, kata Nabi, aku tunjukkan sesuatu perbuatan yang dapat menghilangkan segala kesalahan dan dapat mengangkat derajat kamu terutama di akhirat, kata sahabat, bahkan ya Rasulullah, yaitu kata Nabi itu menyempurnakan wudu dengan sebaik-baiknya, sempurna basuhan pada waktu dalam kesulitan, terlalu dingin atau sesuatu apa juga pun yang kita tuh sulit untuk berwudu, dan memperbanyak langkah ke masjid, yakni ini berarti sembahyang berjamaah. Jadi kita hendaklah melakukan sembahyang ini berjamaah, jangan di rumah, karena sembahyang jamaah ini kan sunnah Nabi. Nabi pada waktu sakit tetap dipapah oleh sepupu beliau ke masjid sembahyang berjamaah walaupun sakit. Nah, karena itu ada ulama mengatakan bahwa sembahyang berjamaah ini wajib, namun jumhur ulama mengatakan hanya adalah sunat muakkad. Kemudian kata Nabi, supaya kita diampuni dosa, dihilangkan dosa, diangkat derajat beberapa derajat, ialah menunggu sembahyang sesudah sembahyang. Bahkan ada hadis Nabi bahwa menunggu sembahyang itu adalah sama dengan sembahyang. Duduk ke masjid itu pahalanya sama dengan sembahyang. Apalagi kalau kita zikir, baca Quran dan lain sebagainya. Itu merupakan, kata Nabi, adalah laksana pos pertahanan, laksana rubat, itu kan. Nah, demikianlah nanti akan kita sambung tentang apa namanya rukun wudu dan selanjutnya sunat-sunat wudu yang membatalkan wudu, dan apa-apa kelebihan apa namanya kalau kita berusaha apa namanya wudu ini, kalau bisa kita dawamul wudu lah. Jadi dawamul wudu ini adalah penarang hati, terutama waktu kita hendak tidur itu hendaklah berwudu, karena kalau kita tidurlah dalam keadaan suci, maka itu kalau kita meninggal adalah mati syahid. Dan ada juga hadis mengatakan kelebihan wudu ini, siapa tidur dalam keadaan berwudu, maka dia sama dengan sembahyang malam dan siangnya adalah puasa. Nah, itu kalau kita berwudu pada waktu tidur, kita berwudu ini kalau kada bisa dawamul wudu, berwudu terus menerus,
itu berwudu pada waktu hendak tidur dan berwudu pada waktu melaksanakan amal-amal sunat zikir. Tapi kalau Quran kan wajib kita berwudu. Demikianlah, nanti kita sampaikan pada waktu pertemuan yang akan datang dengan berbicara masalah rukun wudu dan selanjutnya. Demikian, mohon maaf, minta halal, minta wida. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.